Assalamualaikum kawan Nurani. Selamat datang di Nurani Talk, meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Perkenalkan, saya Sahla. Kali ini kita kedatangan dua perempuan hebat di balik berdirinya Yayasan Rumpun Nurani. Seperti yang kita udah tahu nih, Rumpun Nurani merupakan NGO yang aktif bergerak di kegiatan sosial di Yogyakarta dengan program-program yang keren-keren banget. Walaupun sebenarnya Rumpun Nurani sendiri nggak cuman bergerak di Yogyakarta nih, tapi udah sampai ke daerah-daerah Indonesia lainnya, bahkan sampai ke mancanegara. Nanti kita dengerin ya ceritanya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang cerita di balik berdirinya Yayasan Rumpun Nurani. Pasti banyak kan lika-likunya nih, terus manis, pahitnya, yang bisa kita dapat ilmunya, kita ambil hikmahnya, dan kita contoh amal baiknya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, di depan kita udah ada dua ibu cantik. Nah, di depan kita ini ada Ibu Awi dan Ibu Dani sebagai ketua baru dan ketua lama Yayasan Rumpun Nurani. Boleh Ibu Awi atau Ibu Dani mau perkenalan terlebih dahulu? Waduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Nurani dan Mbak Sahla dan Bu Dani, alhamdulillah hari ini bisa ngobrol bareng begitu ya tentang Rumpun Nurani. Saya ibu dari 4 orang anak yang tinggal di Jogja dan sangat peduli dengan kondisi ataupun permasalahan yang dihadapi keluarga. Itu kenapa saya aktif di Rumpun Nurani sebagai penguatan diri dan keluarga. Oke. Silahkan Ibu Dani. Kalau saya ibu juga tapi 3 anak saja di Jogja. Terus memang dari muda suka organisasi, pindah ke Jogja dari Jakarta itu sekitar 11 tahun yang lalu. Qadarullah ketemu teman-teman, yang utamanya ketemu Mbak Awi, diajak bikin yayasan buat mensupport ketahanan keluarga, karena kita tahu masalah atau tantangan untuk keluarga di masa depan itu sangat harus kita terlibat banyak gitu. Masya Allah banget nih. Alasannya udah dapat ceritanya dikit-dikit ya. Jadi kenapa sih Bu sebenarnya Rumpun Nurani ini harus ada? Sebenarnya apa Bu alasannya? Ya, sebetulnya kalau dulu kita mulai di tahun 2017 itu ya memang berawal dari kebutuhan kita sebagai para pendiri, karena ini organisasi dengan family base, jadi kita berkumpulnya itu keluarga, sebagai keluarga gitu ya, suami istri terlibat, ada anak-anak juga yang kemudian harapannya bisa jadi komunitas positif untuk saling mendukung dan mensupport dalam menghadapi permasalahan yang sekarang tidak mudah ya. Sementara kita tahu yang namanya keluarga itu jadi pondasi bagi society, bagi masyarakat. Kalau penguatan diri dan keluarga itu terjadi dengan baik, maka bangunan masyarakat itu kuat dan permasalahan-permasalahan sosial bisa diminimalisir atau diantisipasi. Kira-kira begitu sih awalnya. Jadi berangkat dari kebutuhan kita sendiri gitu ya Mbak. Iya. Jadi kalau dari sisi sosialnya tadi begitu, tapi juga alasan kita berkumpul 13 keluarga pendiri itu karena kita pengen punya amal soleh jama'i yang bisa mengantarkan kita juga sebagai catatan kebaikan kita berkumpul di surga insyaallah. Cita-citanya gitu kan? Iya, betul. Keren banget, cita-citanya langsung surga ya Bu. Ya, dulu tadi. Jadi siapa aja Bu di balik Rumpun Nurani ini yang menggerakkan akhirnya Rumpun Nurani bisa tegak berdiri seperti sekarang? Oke, saya coba jawab ya.
Kalau di balik Rumpun Nurani itu selain pendiri tentu saja juga sangat dibantu oleh para aktivis. Contohnya ya Mbak Sahla di sini, ada Mas Wasil, Mas Nadif, Mas Fetu dan Mas Ardi, Mbak Afi juga. Orang-orang yang mau bergerak bersama Rumpun Nurani. Jadi kalau pendiri cuma mendirikan terus tidak ada yang beraktivitas, tidak ada program-program yang kita lakukan, itu juga tidak akan tegak. Makanya kalau saya anggap sih stakeholdernya Rumpun Nurani itu ya ada pengurus, masyarakat, komunitas-komunitas yang kita bangun bersama para aktivis serta para penerima manfaat yang kemudian mau ikut bergerak melanjutkan misi dari tiap program. Apalagi Mbak tambahin Mbak? Apa ya, tegak ya? Ya Iya. kita tegaknya karena semangat ya. Jadi ya sebetulnya kan kita tuh punya visi. Visi kalau di lagunya Rumpun Nurani itu kan berjejak untuk membuat peradaban yang hebat. Nah, jadi ini sebetulnya memiliki visi sebuah kerja peradaban yang hebat begitu. Itu kenapa kita itu semacam cuplikan kecil dari interseksional berbagai sektor, berbagai orang berasal dari latar belakang yang berbeda, berbagai usia, berbagai minat. Jadi betul-betul jadi manusia, kemudian berkumpul dalam menguatkan keluarga-keluarga begitu kira-kira. Nah, jadi diversity, keragaman itulah sebetulnya yang menjadi wadah belajar. Makanya kita menyebutnya kan meniti ilmu ya. Jadi kuncinya memang di sini itu belajar untuk bertumbuh begitu. Sehingga memang kalau dibilang mudah jadi enggak gitu, karena sangat beragam dan kita punya program yang banyak macam-macam sesuai dengan minat dari masing-masing yang terlibat. Wah, begitu. sangat menarik ya. Berarti kalau dari segi pendirinya itu dengan berbagai background ya Bu, macam-macam banget. Boleh nggak sih Bu diceritain ada background apa aja sih sebenarnya pendiri Rumpun Nurani ini? Ada mostly kebanyakan tuh akademisi, ada juga banyak juga yang ibu rumah tangga, ada juga yang pengusaha, Oh, ada yang daiyah mungkin, wah, Sosial jadi, aktivis. sosial aktivis, macam-macam ya. Media. Sekarang orang komunikasi. Kalau nggak salah. sekarang kekuatan kita tuh banyak di anak muda ya, yang kita harapkan bisa memberi engine yang lebih dahsyat buat Rumpun Nurani itu, manfaatnya lebih luas gitu. Makanya banyak anak-anak muda, dan kita memang di akhir periode kepemimpinan Bu Awi itu menguatkan tim media. Itu yang karena kita sadar kita nggak bisa banyak bergerak luas dampaknya kalau nggak kuat medianya. Termasuk ini, alhamdulillah Satu inovasi salah baru. satu ya yang dicita-citakan dari zaman Bu Awi, alhamdulillah bisa terrealisir di episode kedua. jadi tadi kan Ibu agak menyinggung nih, pengen sekarang banyak anak mudanya yang gerak. Berarti dulu itu apakah lebih banyak orang tuanya, mohon maaf, atau gimana sih Bu sebenarnya awal mulanya ini? Ya jelas karena kami sudah pada berkeluarga semua ya, kumpulan orang-orang berkeluarga ABG, kan. angkatan babe gue. Ya, kumpulan orang-orang berkeluarga yang kemudian mengajak anak-anaknya, mengajak yang muda-muda. Makanya mungkin kalau ada tantangan pahit-pahit atau katakanlah terasa agak getir tuh ketika mungkin kita komunikasi antar generasi ini ternyata satu tantangan juga. Challenging Dan banget ya. sebenarnya itu masalah yang ada di keluarga, cuma kadang tidak dikenali sebagai satu masalah gap komunikasi antar generasi gitu. Dan di RN ini justru kita banyak belajar ya Mbak. Iya gitu. Oh, Hikmah. Kan itu kan kalau kita, kenapa kita tidak mengambil hikmah? Tidak. Kalau cuma mengambil hikmah itu adalah hak dan kewajiban muslim ya, untuk mengambil hikmah yang terserah. Kalau kita menggali loh, jadi cari lebih dalam lagi, apa sih maksud kejadian ini, apa sih gitu Mbak. Kalau cuma nyomot kan mudah. iya. Kita milihnya menggali sih Mbak. Memang
susah sih. Emang pilih susahnya ya Bu? Memang secara sadar memilih susah untuk memulai sesuatu yang memang Ya tadi peradaban tadi kan PR besar ya. iya, dan istilahnya tuh sebetulnya kan sailor know that the sea is friends and also enemy. Jadi sebetulnya setiap pelaut itu udah tahu kalau laut itu menyajikan sebagai teman tapi sekaligus sebagai enemy. Itu sama juga ketika kita memilih, ayo kita buat yayasan 13 keluarga, nanti berkembang. At that time juga kita udah mikir, nanti kita ketemu titik-titik tengahnya tuh mungkin akan susah gitu. Tapi ya memang kita memilih jalan itu untuk meniti ilmu. Wah, Masya Allah. Kemudian untuk memacu amal juga, karena kalau kita Sendirian sendirian rasanya juga kita mungkin nggak akan bisa melakukan sebanyak ini gitu. Tapi kalau kita bersama kan beda. Makanya kolaborasi, komunikasi, koordinasi, kolaborasi itu jadi kunci. Gitu. Wah, memang. Nah, berarti Bu, kan tadi Ibu bilang mulai dari 2017 ya Bu, sampai sekarang berarti udah 6 tahun berdirinya RN Rumpun Nurani ini. Tentu nggak sebentar ya Bu, gimana Bu rasanya, kayak selama apa Bu? Ya, jadi kalau di awal dulu berdiri itu kan saya ketua. Saya ketua selama 5 tahun ya, dari mulai awal berdiri, menemukan titik-titik kompromi, titik-titik kolaborasi, titik-titik akomodasi. Itu kan di awal-awal berdiri pastinya lebih susah ya, tapi kita lewatin itu. Kalau dari Pak Gup itu salah satunya dilapangkan, kuncinya cuman ke lapangan hati gitu. Jadi dengan kita mengexpand hati kita punya kemampuan tuh untuk jalan terus walaupun apa kondisinya gitu. Akhirnya perlahan kita mulai nemu tuh ritmenya, nemu program-program yang bisa kita jalankan terus, nemu juga cita-cita visi ke depannya ada Nurani Islamic Center itu. Dan dari situ 5 tahun itu sebetulnya memang baru mulai babat alas. Baru belajar jalan baru gitu. belajar jalan, baru buat pondasi dikit-dikit gitu. Nah ini 5 tahun kedua ini harapannya kita bisa mulai membangun bangunannya perlahan gitu, sampai menemukan yang apa istilahnya mercusuar sebetulnya dari apa sih, dari proses-proses kita yang banyak ini tuh yang mana sih yang paling utama jadi kekuatan kita sebagai komunitas. Dan itu kuat dan menguatkan atau enggak, bahagia membahagiakan, berdampak Karena harus saling ya Bu. Iya, jadi harus terima kasih menerima. Kalau bahasa kasih. Inggris jadi nggak enak ya, thank you, enggak ya? Oh, enggak gitu ya? Enggak, Terima kasih. aktivitasnya cuma menerima Take dan and mengasih. Take and give. Kalau di Indonesia terima kasih jadi thank you, Mbak. Iya. Tadi kan Ibu bilang salah satu tantangannya itu di perbedaan ini ya, komunikasi antar generasi. Nah, tapi terjadi konflik-konflik yang ini nggak sih Bu? Apa ya? Kan itu juga bisa jadi sumber dari konflik itu sendiri kan Bu? Nah, boleh nggak sih Bu diceritain gimana caranya akhirnya mengatasi konflik itu gitu? Tunggu, Mbak. Iya tadi resep yang satu itu melapangkan hati terus gitu, selalu expanding hati kita supaya bisa mampu menerima dan menjalani konflik gitu ya. Cuman konflik itu kan sebetulnya tempat tumbuh ya. Kalau kita nggak ada konflik ya kita gitu-gitu aja. Nah jadi yang dipegang tuh sebetulnya gampang ya, cuman 2 itu resepnya, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Kalau kita udah punya 2 resep itu sebetulnya jadi mudah gitu. Karena memang kalau soal ngomong perbedaan ide, setiap orang punya idenya bagus-bagus gitu. Dan berbeda-beda gitu. Cuman kan kita perlu sama-sama ketemu nih misi barengnya apa supaya kita bisa generous di spirit dan aksinya gitu. Supaya kita bisa no ego, no blaming. Nah, itu sebetulnya jadi kawah candra di muka untuk bisa belajar meningkatkan kemampuan kolaborasi yang jadi kunci sebetulnya untuk membangun peradaban ataupun mendesain sebuah peradaban begitu. Jadi memang kalau ya alhamdulillah ya, qadarullah Allah tuh menakdirkan ketua
pertama perdananya RN tuh Bu Awi yang sangat sangat terbuka, sangat membuka diri pada berbagai ide dan masukan ya. Saya nggak kebayang kalau saya jadi ketua pertama. Kenapa tuh Ibu emang? Kalau saya kan lebih, kita mau ke sana ya. Lu kalau ngomong-ngomong yang lain gak gua ajak ke sana. Kalau Mbak Awi kan jadi gimana? Makanya di awal itu kita punya banyak sekali program. Karena memang Mbak Awi pengen ya kita lah ya, walaupun saya juga terlibat di dalam pengurus harian kan. Kita memberi ruang kepada semua ide. Oh. Jadi banyak banget kan kegiatan kita tuh ya. Biasanya pokoknya dikasih ruang, ayo mana dicoba dikerjain semua. Nah kemudian oh ternyata ini nggak bisa continue. Oh ini ternyata dampaknya begini dan sebagainya. Akhirnya kalau di 5 tahun kedua ini kita merasa kita sudah tahu tracknya yang mau kita garap. Kita memang lebih ke pendidikan ya, lebih ke membekali setiap orang dalam keluarga itu, ibu, ayah, anak, lansianya gitu, membekali dengan ilmu untuk berketahanan. Nah, sehingga program-program kita ya ke situ. Nah, karena sudah ketahuan kira-kira yang bakal strength kita di situ, tugas saya sekarang dalam rangka memperluas dampak, saya mau kami di pengurusannya sekarang itu menguatkan kolaborasi dan ya tadi yang saya lagi tektokan itu kaji dampaknya terhadap program-program kita supaya tadi siap untuk kita mercusuarkan atau kita gaungkan lebih luas lagi kayak gitu. Ya alhamdulillah ya dengan dinamika tadi komunikasi antar generasi itu kita belajar banyak. Ya, resepnya memang cuma 2, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Masya Allah. Dari cerita yang tadi nih, pasti kan akhirnya lahir banyak program-program keren ya Bu. Boleh nggak diceritain sejauh ini udah ada program apa sih gitu? Udah sejauh mana Rumpun Nurani bergerak dan berjalan Bu? Kita kan di awal dulu punya departemen sosial, episode ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah. Jadi masing-masing departemen itu punya program unggulannya. Kalau ekonomi itu punya komunitas ibu pilihan yang periode ini diganti jadi komunitas ibu produktif. Kemudian dari dakwah itu kita punya program kajian rutin, belajar bareng Quran dan berbagai kegiatan lainnya. Terus dari departemen pendidikan kita punya sekolah calon ayah, sekolah calon ibu dengan berbagai turunannya. Nah, turunannya itu kan terus alumninya bikin apa, alumninya ini bikin apa, acaranya gitu. Terus yang lain apa yang belum? Sosial ya. Sosial itu diawali dari Nurani Bergerak. Kita bergerak bencana, terus Nurani Bergerak ketika pandemi. Dan yang sekarang Nurani Menyapa. Kalau Nurani Menyapa ini kita concern ke lansia sih, karena berdasarkan demografi Jogja terutama itu penduduk lansianya itu tertinggi di Indonesia. Wah. Jadi komposisi penduduk di Indonesia itu lansia itu paling tinggi di Jogja. Jadi misalnya 100% penduduk, di Jakarta mungkin hanya 10%. Nah, di Jogja tuh 16 sampai 17% itu kayak kelas tinggi juga ya. Ya itu perlu kita sentuh. Nah, jadi itu dari lansia itu kan pedulian pada lansia kita buat program namanya Rekan Lansia, Relawan Kesehatan Lansia. Itu yang datang dan ke rumah-rumah sana, ke rumah lansia untuk meriksa kesehatannya, untuk ngajak ngobrol begitu. Dan saat ini ya itu ya mulai dengan kegiatan 1000 lansia, Nurani Menyapa 1000 Nurani lansia. Menyapa 1000 lansia. Itu yang kita angkat nih sekarang untuk semua yang sama-sama peduli nih punya rasa tadi ya menghormati yang tua itu bagiannya dengan mengucapkan rasa bersyukur, berterima kasih karena sebetulnya apa yang kita bisa ada di sini sekarang ini kan karena yang tua-tua. Iya, karena jasa-jasa orang tua kita, jasa nenek kakek kita gitu. Iya. Nah, jadi itu kenapa kita perlu memberikan perhatian lebih pada lansia. Nah, untuk anak sendiri ini yang termasuk dengan program yang tadi kerjasama dengan South Africa ya, international collaboration, itu kita punya yang kemarin tahun lalu pada saat setelah pandemi itu buat temu nurani anak, sebetulnya itu health forum,
Children Health Forum. Jadi mengumpulkan cerita dari anak-anak dari pengalaman mereka selama pandemi dan apa yang mereka harapkan ke depan, termasuk bersiap kalau misalnya ada terjadi lagi bagaimana. Nah itu satu program yang untuk anak dan kemudian kita ada Ramadan bersama Nurani ya, itu salah yang satu sejak lahir RN selalu ada ya. Jadi Ramadan bersama Nurani itu mulai dari ada bagi es krimnya, ada pada waktu berbuka ya. Kita bergembira dengan Ramadan itu dengan punya kegiatan Ramadan bersama Nurani. Sekaligus untuk mengajak anak-anak baru nih, anak-anak muda yang ingin masuk ke Rumpun Nurani, kenalan gitu, bisa mulai dengan menjadi panitia di Ramadan bersama Nurani sambil berkenalan sama program-program dan semua yang terlibat. Gitu. Terus yang terbaru kita dapat grant bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia itu LAKI. Nah, kita dapat grant untuk school based mental health, sebuah gerakan kampanye kesehatan mental yang didesain untuk berbasis sekolah. Itu ya Mbak kira-kira. Ini udah mulai bergerak ke sekolah-sekolah kah atau gimana Bu untuk yang program ini? Iya, ini kan masuk tahun pertama. Jadi tahun pertama kita baru memulai dengan assessment sebetulnya. Kita rencananya pengen buat model sekolah yang punya kepedulian pada kesehatan mental. Jadi memang sasarannya pada segitiga orang tua, anak, dan guru. Harapannya sekolah sebagai support system terdekat keluarga bisa membantu, mendukung produktivitas anak-anak lah supaya mereka bisa lebih aware, kemudian bisa lebih peduli juga. Makanya di sana nanti harapannya ada peer-to-peer counseling, selain juga program untuk orang tua dan guru sendiri. Nah itu sih yang terbaru, termasuk kita juga kampanye Connect to Care. Kenapa itu perlu banyak koneksi setelah kita terisolasi waktu pandemi kemarin, dan saatnya sekarang untuk mulai nyambung lagi nih, nyambung sama Allah, nyambung sama teman-teman, nyambung sama apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan, apa yang kita passionkan. Nah itu kita sambungkan lagi sebagai bentuk kepedulian begitu. Nah itu sih yang lagi dijalankan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini juga bisa membantu meningkatkan awareness tentang bahwa kita mental semua health ya, butuh koneksi pada satu sama lain dan butuh peduli satu sama lain. Oh begitu. Jadi kalau untuk SBMH ini berarti masih berjalan terus ya Bu? Masih 3 tahun Mbak. Oh 3 tahun Bu. 3 tahun. Oh Ya kalau pekerjaan kampanye begini ya bikin satu model itu kan mungkin setahun jadi juga kan. Karena tadi pihak yang terlibat aja kan ada sisi murid, ada guru, ada parents. Dan ini kita belum tahu nih yang paling challenging yang mana. Masih screening kan kondisinya. masih meraba-raba. Ya, itu. Kalau dari tadi menarik nih Bu soal menyapa 1000 lansia ya Bu. Tapi belum diceritain nih kegiatannya bentuknya apa sih Bu sebenarnya, dan yang di ranah itu ke daerah mana aja? Apakah Jogja aja atau bisa sampai keluar Jogja begitu, bisa diceritakan Bu Dani? Iya, Nurani Menyapa Lansia ini intinya menyapa lansia, halo Mbak. Ya kita datang dengan bisa berupa layanan kesehatan, bisa berupa edukasi untuk lansia, misalnya bahaya jatuh atau kesehatan, atau edukasi edukasi tentang mental health, atau juga game. Kadang-kadang tuh yang kalau simbah-simbah nih ya, lansia-lansia itu kalau di yang kita sudah datangin itu kan ada pernah di Magelang, daerah Gunung Kidul, daerah Kulon Progo terakhir kemarin, terus di kota Jogja ada juga, dan insya Allah bulan ini nanti bulan depan deh, awal bulan depan tuh ke Sleman. Kalau bentuk kegiatannya sih ya intinya kita pengen menyapa ya lansia, bagaimana kabarnya, apa yang dirasakan. Jadi kalau simbah-simbah itu ditanyain gimana, paling susah tidur. Nah, biasanya kendalanya susah tidur. Kenapa? Ya kadang karena sudah semakin sensitif sama suara, sementara masih tinggal bersama keluarganya yang punya cucu-cucu gitu kan. Satu itu, tapi kadang juga karena memikirkan anaknya yang tidak ada kabarnya gitu kan ya.
kita menyapa untuk menemani mereka bahwa mereka tidak sendiri gitu. Ada kita yang datang untuk nanyain kabarnya. Gak usah lansia deh Mbak Sahla juga kalau lama ketemu gimana Sahla kabarnya pasti seneng ya. Iya. Karena merasa diperhatikan. Lebih karena itu tadi ya. Sebenarnya kampanyenya nggak jauh juga dengan connect to care ya. Kita berusaha connect bahwa kita tuh care gitu. Gitu. Iya, wah keren banget ini programnya sangat. Oh iya. Jadi apa namanya, dari banyaknya program nih tadi udah banyak banget ya Bu yang diceritain dari dan masuknya tuh ke lininya macam-macam kan Bu, dari yang tua, muda, di tengah, bahkan terus anak-anaknya. Sebenarnya ada nggak sih Bu hal-hal menarik apa sih yang hal-hal menarik yang ada selama program-program itu berjalan gitu? Kita belum cerita SCSCI ya. Kita udah punya cucu dari SCSCI. Jadi termasuk hal menarik itu juga dari sekolah calon ayah dan sekolah calon ibu terbentuk keluarga-keluarga baru dari para alumni. Sampai pada punya anak, masih aktif gitu kan. Itu berarti kita ada optimisme gitu loh bahwa kepedulian terhadap ketahanan keluarga ini sudah mulai tumbuh karena para calon ayah, calon ibu tuh sudah membekali diri dengan ilmu. Yang menariknya sebenarnya saya juga lagi pengen diskusi sama teman-teman di riset ya, bagaimana kaji dampak programnya SCSCI terhadap keluarga yang lahir dari alumni SCSCI. Beda nggak sama yang nggak sekolah? Gitu loh. Iya. Ya kan ini kalau kita pengen tahu dampaknya program ini, walaupun secara kasat mata ya kita melihat orang yang membekali dirinya sebelum menikah itu punya ketahanan yang lebih tinggi daripada yang tidak sama sekali. Walaupun kita kan diselamatkan doa orang tua ya Mbak, kita nggak sekolah dulu ya. Diselamatkan doa orang tua, kita pernikahan udah berapa tahun Mbak? Iya, 27 tahun. Nah, ya itu hanya karena kenapa kemudian persiapan pernikahan ini penting gitu ya. Bukan sekedar family planning tapi planning a family. Karena memang sekarang kondisinya berbeda sama zaman kita dulu. Zaman kita dulu, cara kita dibesarkan, cara kita proses menikah, yo tabrak aja, coba aja, jalan aja gitu. Tapi kalau sekarang itu challenge-nya lebih besar. Karena kan yang masuk ke dalam ruang-ruang privat kita, ruang keluarga kita itu bukan cuman orang-orang yang kita kenal. Ada internet yang anak-anak sudah mulai pegang dari usia berapa? Bisa jadi usia di bawah 5 tahun juga bisa ya. Dan mereka masuk langsung pada fokus-fokus perhatian. Itu kenapa dengan kondisi yang sekarang seperti ini, kemudian juga kita juga baru ngalami pandemi bersama, itu perlu banget mempersiapkan pernikahan dengan lebih baik. Karena ya itu kita juga keluarga kembali lagi ya, penguatan keluarga itu diawali dari pernikahan itu, dari dua orang ini. Kalau ini kuat, insya Allah yang lain mudah, lancar gitu. Tapi yang dua ini tuh kalau dipersiapkan dengan baik, begitu jalannya dia ke depan tuh bukan berarti jalan tol, tetap jalan mendaki, menurun, susah gitu ya, tapi tetap bisa melihat bahwa pemandangannya indah gitu ya. Kita tetap harus jalan terus ya, tetap naik terus ke atas gitu. Jadi itu yang mungkin nggak ada sampai kata-kata aduh cukup deh, udah capek deh. Jangan sampai nyerah ya Bu. Gitu. Tidak ada kata nyerah, karena bukan tidak ada kata nyerah ya, artinya bisa tahu tuh, bisa aware kapan membuat keputusan yang deliberately, yang betul-betul dengan pertimbangan yang baik. Tidak mudah berkata menyerah. Jangan mudah menyerah. Itu ada lagunya aja ya itu ya, tapi gak usah sekarang. Keluar gitar. Waduh, jadi main musik kita. Wah, sebelum ditutup nih Bu, ada pertanyaan terakhir. Kenapa memilih perempuan sebagai ketua Bu? Kan jarang kan nih. Karena keadaan gak sih? Nah, tapi boleh gak sih Bu sambil diceritain kenapa memilih perempuan sebagai ketua, sambil dikasih tahu nih, kan Salah kan juga perempuan ya Bu, yang masih muda, yang masih panjang insya Allah jalannya,
pengen banget nih bisa jadi ibu-ibu keren dan Yang jadi ketua RN periode ke waduh, berat Bu. Pengen dong dikasih tahu ada nggak sih wejangan apa ya kepada perempuan yang bisa kita pegang biar bisa jadi ibu-ibu keren seperti Bu Dani dan Bu Awi. Bu Dani silahkan. Aduh, wejangan ya. Kalau saya sendiri sih kalau ngasih wejangan juga merasa tidak tahu ya mau diwejangin apa. Kalau hanya menceritakan bagaimana saya menjalani, itu yang penting tahu purpose-nya hidupnya tuh apa. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, itu nanti kan bakat yang tadi kita baru diskusikan ya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu tadi aja sih kalau saya. Terus kalau jadi perempuan itu karena kita tuh diamanahi rahim ya. Amanahi rahim itu memang iya spesial gitu. Kalau pertanyaannya kenapa kok ketuanya perempuan? Ya kebetulan yang sempet yang perempuan gitu. Oh enggak gitu. Kalau saya melihat lebih karena biar ruh dalam rumah tangga, dalam rumah itu ibu, sosok ibu, Perempuan sosok itu ya. istri. Bahkan orang barat aja tuh pada happy wife, Happy life. happy life, happy wife, happy life loh. Tidak sekedar happy family, happy wife, happy life Pak mereka. Nah, bagaimana Islam sudah mengatur banyak hal tentang posisi perempuan sebagai sosok yang penting. Nah, itu ya saya kira hanya kita jalankan saja di sini ya. Kebetulan yang dapat amanah perempuan. Nanti tidak tertutup kemungkinan RN dipimpin oleh para ayah Laki-laki. juga bisa. Misalnya Mas Nadif ya kan? Waduh. The next ketua RN Mas Fetu. Betul. Artinya sebetulnya kalau itu open opportunity ya pada siapa yang mau dan mampu. Karena pastinya ada tantangan ya dan ada banyak yang disiapkan secara pribadi juga untuk bisa melakukan itu. Kalau kita sendiri sih awalnya karena kita pertemanan, banyak yang pertemanannya ibu-ibunya gitu. Dan kita ngerasa ini kebutuhan kita. Kita butuh belajar Quran bareng-bareng, kita butuh punya usaha bareng-bareng, gerakan-gerakan ibu lah gitu. Dan itu yang memulai, terus kita mulai ngajak suami, mulai ngajak anak-anak untuk terlibat gitu. Awalnya sih gitu. Nah, tapi pentingnya mungkin ya buat anak-anak muda perempuan gitu, karena memang ya satu pertama believe in yourself gitu. Karena sebetulnya kita bisa melakukan lebih banyak dari yang kita kira. Dan selalu kita punya kekuatan. Karena tadi kita itu kan dititipi rahim itu seperti dunia, seperti semesta dalam tubuh kita, yang di situ ada janin, ada anak yang connect pada kita dan kita carry bawa selama 9 bulan itu, dan ketika proses melahirkan segala macam itu cuman kita yang tahu rasanya, sakitnya, indahnya, penuh rasa cintanya, itu cuman kita yang tahu. Dan kekuatan motherhood itu kenapa kalau dunia itu disebut dengan motherland gitu ya. Karena memang ibu rahim itu wadah. Makanya kalau di Rumpun Nurani itu juga definisinya wadah bagi peningkatan kualitas diri dan keluarga. Jadi memang ada strength, ada resilience, tapi juga ada vulnerability, ada kerentanan. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh partner dari para ayah, dari laki-laki untuk bisa memperjalankan kehidupan. Nah, karena kalau misalnya kita sendirian pun mungkin ada ya yang gerakan feminisme perempuan kuat, aku bisa semuanya, nggak butuh yang lain, misalnya nggak bisa, karena secara sunatullah memang diciptakannya tuh udah laki-laki dan perempuan sebagai partner. Cuman kita punya posisi yang berbeda. Tetap yang namanya laki-laki itu pemimpin. Kita tuh manajer. Itu kenapa manajer paling suffering ya? Karena banyak banget yang harus diurusin. Dan sebenarnya partnya sangat penting banget ya, Bu. Iya, untuk to make sure that mekanisme berjalan itu ada di manajer. Tapi yang tahu arah, tujuan, ngapain kita, purpose-nya apa,
leader, which is laki-lakinya. Dan ini kolaborasi ini sih yang terjadi. Iya, Jadi iya, kita kalau gitu. di rapat itu karena sama suami-suami sendiri sampai rumah masih ngomongin juga sama suami. Waduh, sampai ranjang ya, Bu. Pilotoknya ngomongin RN juga. Nanti balik ke sini ngobrol RN lagi. Waduh, udah sampai darah ya, Bu. Jadi memang ya itulah memang kita jadi merasakan sendiri yang namanya family based community itu kayak apa ya, berawal dari kita sendiri gitu. Yang mendirikan dan merasakan konfliknya ya. Kalau kita suka bilangnya ya namanya juga keluarga, makanya banyak drama Iya. gitu. Iya. Tapi mungkin itu yang membuat kita semangat dan jalan jauh gitu, bisa jalan jauh gitu. Tapi sih, justru Mbak. itu ya, Bu, yang saling menguatkan. Betul, harapannya begitu. Kalau keluarga kan nggak mungkin nggak berantem. Pasti dong ada berantemnya. Tapi terus sadar kita keluarga kok, ya udah. Kembali lagi. Iya, kita mau kemana jalan. balik lagi. Ya, itu selalu yang harus diingat ya untuk para penerus RN. Siapa nih penerusnya, Bu? Yang muda-muda, yang dengerin nih. Ya, siapa tahu ada yang berjodoh kan. Waduh, iya. Ke arah mana nih, Bu, pembicaraannya ya? Iya, waduh, ceritanya Masya Allah banget, Bu. Terima kasih. Jadi mungkin senang banget nih kita kan hari ini bisa dengar cerita yang banyak banget ilmunya, penuh hikmah dari perempuan-perempuan hebat ini yang ada di depan kita. Jadi sampai ketemu di Nurani Talk selanjutnya. Meniti ilmu, memacu amal, menggali hikmah. Assalamualaikum.